Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur atas nikmat, karunia, inayah, ridho kita dapat insyaallah melaksanakan salat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi panutan yang telah memberikan tauladan bagi kita semua, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau mencari tauladan jangan salah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain Nabi bisa jadi tauladan dalam bidang A, dalam aspek A, tetapi tidak tauladan dalam aspek yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga adalah tauladan dalam bagaimana memanage ekonomi keluarga, karena segalanya berasal dari keluarga, dan keluarga itu dibangun atas ekonomi yang baik. Dengan ekonomi yang baik maka akan dibangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan di situ akan tumbuh akidah yang kokoh sehingga menjadi muslim, menjadi mukmin yang betul-betul menjalankan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan yang membahagiakan ini, khatib ingin berpesan kepada diri dan seluruh jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita dapat belajar terus untuk memanage ekonomi keluarga, karena dengan ekonomi itu akan berdampak banyak bagi kualitas keimanan, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, para ulama menyebutkan, para ahli menyebutkan, para cendekiawan menyebutkan bahwa problem umat Islam secara umum itu 3. Problem pertama adalah ekonomi, di mana umat Islam secara kolektif masih kalah dibanding dengan yang lain. Yang kedua, problem umat Islam adalah kebodohan, di mana penguasa ilmu pengetahuan teknologi saat ini tentunya secara kolektif masih bukan dikuasai oleh umat Islam. Meskipun dulu pernah berjaya di masa dinasti Abbasiyah, tetapi itu hanya sejarah masa lalu. Yang ketiga, problem umat Islam itu adalah persatuan. Jadi kalau seandainya umat Islam bersatu, sesungguhnya begitu mudah ya
kita mengembangkan dakwah Islam. Cuma di antara problem umat Islam itu sulit disatukan, dan kadang-kadang ini dijadikan sebagai momentum untuk mendegradasi dakwah Islam dengan cara bagaimana umat Islam itu tidak bersatu. Maka kita harus betul-betul innamal mu'minuna ikhwatun, karena itu adalah salah satu yang menjadi problem kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kita bahas adalah ekonomi, manajemen ekonomi keluarga. Islam, Al-Quran, Al-Hadis tidak secara detail menjelaskan bagaimana kita berekonomi, bagaimana sistem ekonomi. Artinya apa? Bahwa Islam itu menghargai perkembangan ilmu. Afala taqilun, artinya kita harus berfikir. Ulul albab, afala tatafakkarun. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi dalam soal ekonomi kita boleh mengadopsi teori-teori ekonomi yang dikembangkan oleh para ahli. Namun ekonomi yang kita anut itu tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada prinsip-prinsip, di dalam hadis ada prinsip-prinsip, di dalam ekonomi misalnya tauhid, bahwa ekonomi itu targetnya adalah bagaimana kita itu tidak boleh lepas dari tauhid. Yang kedua, ekonomi tidak boleh lepas dari keadilan. Jadi sistem ekonomi yang dipakai yang penting bertauhid, yang penting berkeadilan, yang penting berbasis kenabian, mengikuti bagaimana Nabi berekonomi, dan yang terakhir mementingkan keakhiratan. Itu enggak masalah, kita mau mengikuti teori ekonomi siapa, asalkan prinsip-prinsip ekonomi ini betul-betul ada, tidak boleh lepas. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu dengan prinsip-prinsip ini luar biasa Nabi Muhammad SAW, menurut catatannya, hartanya di zaman serba susah, di zaman teknologi yang sangat minimalis, di zaman itu 1400 tahunan yang lalu, harta Rasul itu 1217 kilogram emas. Kalau dihitung sekarang itu di atas 1 triliun lebih. Namun demikian infak Nabi SAW berapa? 1251 kg emas. Jadi beda harta dengan infaknya itu 51 dikurangi 17, sekitar 34 kg. Ditambah Nabi SAW wakaf 15 bidang tanah yang masing-masing harganya tidak kurang dari 25 kg emas. Kenapa bisa demikian? Karena manajemen ekonomi Nabi sangat sungguh luar biasa. Apa dasarnya? Kenapa kita misalnya masih ada masalah dengan ekonomi? Ya karena manajemen. Dasarnya adalah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sesungguhnya Allah itu pasti memberi rizki, cuma kadang-kadang kita ada yang pandai memanage, ada yang tidak pandai memanage. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, bagaimana memanage ekonomi? Pertama dari sisi pemasukan. Dari sisi pemasukan Nabi mencontohkan dengan profesi apapun itu bisa. Ketika kecil Nabi menjadi penggembala yang amanah. Ketika besar menjadi pedagang yang amanah. Bahkan pedagangnya enggak tanggung-tanggung, pedagang ekspor impor.
Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apapun bidangnya tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip tadi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sukses di dalam berbisnis, di dalam menggembala, di dalam berdagang. Ketika menjadi pemimpin, Nabi adalah pemimpin paling sukses di dunia. Hanya 23 tahun Nabi bisa mengembangkan Islam yang sedemikian dahsyatnya. Bahkan Indonesia belum pernah dikunjungi oleh beliau, tetapi menjadi negara muslimnya terbanyak di dunia, termasuk kita. Ini berkah daripada perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam hal mencari rezeki, mencari nafkah, mencari income. Yang kedua dalam hal distribusi, Nabi mengajarkan betapa dahsyatnya dan membuat sistem. Dan mungkin kadang-kadang sistem ini dilupakan oleh umat Islam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari 50%-nya dari harta itu digunakan untuk kepentingan agama, digunakan untuk kepentingan sosial, tidak digunakan untuk dirinya. Nah, kalau umatnya diajarkan minimal 2,5%, tetapi kadang-kadang ini banyak dilupakan. Di antara ibadah atau rukun Islam yang paling lemah menurut para ahli itu adalah zakat. Memang di zaman Umar bin Khattab itu sudah ada tanda-tanda bahwa umat Islam itu akan sulit membayar zakat. Apa kata Umar bin Khattab ketika dilantik menjadi khalifah? Umar bin Khattab mengatakan bahwa demi Allah, saya berperang kepada orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Mudah-mudahan itu sebetulnya itu salah satu cara agar berkah di dalam rezeki kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kalau mengenai distribusi, para ahli yang tidak muslim sekalipun, ahli ekonomi itu sudah membagi-bagi ternyata. Misalnya yang saya baca, para ahli ekonomi menyebut 10% itu minimal untuk sosial dulu. Jadi penghasilan kita itu 10% untuk sosial, itu yang duluan kita keluarkan. Artinya kalau 10%, 2,5% untuk zakat, ya sisanya masih ada tuh untuk kepentingan yang lain. Jadi sebelum konsumsi, di situ ada sosial yang harus dikeluarkan. Saya kira termasuk di dalamnya adalah zakat, infak dan sedekah. Baru kemudian misalnya 55% untuk poya-poya. Jadi umat Islam boleh traveling, jalan-jalan, itu boleh tadabbur alam dan lain sebagainya, tapi 5% saja. Jangan seluruh uangnya dihabiskan untuk jalan-jalan, untuk hal-hal yang sangat kegiatan-kegiatan tadi, untuk berpoya-poya tadi. 5% saja. Itu pakar ekonomi menyebutkan demikian. Itu dalam hal distribusi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana dengan hal konsumsi? Islam juga dalam keluarga ini, Islam perlu memperhatikan batas-batasan. Misalnya dalam konsumsi, Islam menjelaskan yang pertama, jangan berlebih-lebihan. Nabi Muhammad itu kaya raya tetapi tidak berlebih-lebihan. Makan, puasa dan sebagainya, pakaian, rumah. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kedua, hanya memakan yang halal. Ini sudah jelas ya. Jadi
Jadi makan makanan yang kita makan meskipun uang kita harus cari yang halal saja. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ada thayyibah juga, halal dan thayyib. Thayyib itu yang baik, yang bergizi, yang menyehatkan, bukan makan makanan yang tidak sehat dan lain sebagainya. Yang ketiga, ketika berkonsumsi harus menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, itu minimal. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang keempat, harus menghalalkan yang haram, mengharamkan yang haram. Jadi dalam konsumsi itu perhatikan yang halal ya kita makan, yang haram ya jangan. Yang kelima, tidak boleh terlalu bakhil, tidak boleh terlalu boros. Tadi Nabi itu pas banget, 50% lebih ya. Jadi bakhil enggak, boros enggak. Kalau kita tengah-tengah itu ya 2,5% aja udah lumayan ya. 2,5% untuk zakat atau 10% itu udah sebetulnya udah pas tuh. Tidak terlalu bakhil, tidak terlalu boros. Jadi bakhil jangan, terlalu boros juga jangan. Sebagaimana ayat yang dibacakan tadi kan. Tidak boleh terlalu bakhil, tidak boleh terlalu boros. Misalnya seluruh hartanya disodakohkan. Nah, Islam sebetulnya tidak mengajarkan itu, karena ada bagian-bagian yang harus yang pas. Ya. Maka dalam Al-Quran dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika. Jangan terlalu bakhil, wa la tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Jangan terlalu boros. Jangan terlalu habis-habisan, tengah-tengah. Dan yang terakhir, dalam hal konsumsi, Islam menjelaskan bahwa kita itu harus tetap sederhana. Nah, ini manajemen ekonomi keluarga bisa enggak nih? Penghasilannya naik, karirnya naik, tetapi hidupnya tetap sederhana. Itulah sebetulnya contoh manajemen ekonomi terbaik itu, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang triliuner, tetapi pakaiannya sederhana. Bahkan anaknya Fatimah kadang-kadang pakaiannya ada tambalannya dan lain sebagainya. Inilah bukti betapa sederhananya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, jadi keimanan, ketakwaan kita bergantung kepada ekonomi kita. Ekonomi kita bergantung kepada manajemen kita di dalam ekonomi keluarga kita. Kenapa? Karena pasti Allah tidak salah, pasti Allah memberikan rezeki. Kalau ada masalah, tentunya yang kita salahkan, yang kita harus introspeksi adalah diri kita yang masih kurang dalam manajemen ekonomi tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum mimma fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba 'ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jatina bimanhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim 'ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bil dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa radallahu ma'an jami'is sahabati wal qarbati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم واتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم